Oke, sekarang saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, kalau udah kondisi seperti ini kan semuanya saling salah menyalahkan. Tapi sebenarnya pertanyaan publik, masa secara internal atau mungkin Komisi Kejaksaan tidak mengetahui sepak terjang dari Jaksa Pinangki, misalnya gaya hidupnya berlebihan, tidak sesuai dengan harusnya PNS berapa sih gajinya. Ini bagaimana kemudian melihatnya? Ya, waktu itu sebenarnya sebagian besar tahu kok, sudah seperti rahasia umum. Dan ketika saya mencoba menelisik ke dalam, ternyata dia populer bahwa dia glamor, dan juga sering tidak kerja. Kalau toh kerja itu kadang-kadang dia keluar untuk datang ke salon, itu banyak orang yang tahu itu proses-proses itu gitu loh. Jadi sebenarnya nampaknya dia begitu merasa leluasa begitu dugaan saya, karena dia mengandalkan kenal dengan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung gitu loh. Jadi ini yang seperti inilah yang nampaknya kemudian yang lain nggak berani negur, atau yang atasan langsung nggak berani negur gitu. Jadi ini agak, terus terang aja, sampai bukan 9 kali keluar negeri itu 27 kali. Oke. Gitu loh. Mas Ibnu, dicek ke imigrasi perlintasan luar masuk 27 kali kok 2 tahun ini, 2019 2020. Ditahan dulu. Mas Boyamin, ini Mas Boyamin di luar saja tahu ini dari Maki. Masa Komisi Kejaksaan tidak tahu? Komisi Kejaksaan tentunya juga mendengar tentang fenomena tersebut ya. Tetapi kan kita tidak serta-merta dapat bertindak dengan adanya seperti itu. Lebih-lebih memang Jaksa Pinangki ini baru keluarnya atau mencuat ini kan baru-baru ini aja kan. Baru keluar ini, kita mendengar. Dan yang terpenting adalah pengawasan melekat itu bukan pada Komisi Kejaksaan, tetapi ada pada pimpinan-pimpinan langsung dari Jaksa Pinangki. Nah, Bos Boyamin, kalau dikatakan oleh Komisi Kejaksaan, ya agak susah kalau misalnya ke internal, harusnya secara internal. Nah, pimpinan-pimpinan tadi ketika ini sudah santai, berarti diam saja, bagaimana? Komisi Kejaksaan bisa berperanan di sini. Dalam hal ini sekarang, karena sudah kejadian, nggak apa-apa. Ini diproses. Atasan-atasannya yang membiarkan Pinangki seperti itu harus direkomendasikan Komisi Kejaksaan dicopot jabatannya kalau perlu, dan tidak boleh memegang jabatannya, karena pengawasan melekat itu kan 2 atasnya langsung, kan gitu kan. Nah itu perbaikan-perbaikan ke depan lah. Ini kalau perlu Komisi Kejaksaan ini membuat catatan semua pekerjaan dari pejabat-pejabat itu, apalagi yang ini terkait dengan Pinangki, ini kalau perlu dia di blacklist, tidak bisa mendapatkan jabatan berikutnya, gitu. Mas Boyamin tadi kan sempat berikan saya pernyataan juga bahwa ini sudah santer lah mengenai track record dari Jaksa Pinangki, sepak terjangnya, gaya hidupnya, bahkan bagaimana dia bekerja. Tapi seakan-akan informasi yang beredar juga bahwa Jaksa Pinangki kenal dengan pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung. Apa jangan-jangan ada pihak lain yang kemudian masuk dalam pusaran pemberian gratifikasi dari Joko Chandra? Ya, kalau catatan saya sementara kan belum ada pusaran yang lain terkait dengan dugaan gratifikasi. Tapi bahwa dia kenal dengan banyak pejabat di Kejaksaan Agung, pejabat tinggi Kejaksaan Agung, itu tidak bisa dinafikan. Nah, justru itulah maka kemarin saya minta Komisi Kejaksaan untuk menelusuri terkait paling tidak satu potong informasi yang menurut saya valid tentang pejabat tinggi yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra ketika bulan Juli 2020. Artinya bisa saja gitu loh, premisnya pejabat tinggi tadi mendapatkan nomor handphone dari A, dari B, dari C, ujung-ujungnya saya khawatir dari Pinangki juga gitu loh. Makanya ini tugasnya Komisi Kejaksaan nanti yang menelusuri gitu kan. Oke, Mas Ibnu, ini bagaimana kemudian berani tidak Kejaksaan Agung bersih-bersih? Kan kalau kita berkaca dengan Polri ini sampai yang kemudian ditangkap adalah jenderalnya sendiri ya, untuk saking memang Polri ingin bersih-bersih. Nah, kalau Kejaksaan Agung bagaimana? Sebelumnya saya ingin meluruskan atau mengklarifikasi pernyataan Mas Boyamin tadi bahwa Komisi Kejaksaan harus punya peran ya terhadap pengawasan terkait Jaksa Pinangki ini. Nah, peran kami sekarang adalah mengawasi pihak yang mengawasinya. Siapa yang mengawasi secara langsung? Yang mengawasi secara langsung adalah atasannya, dan juga kami juga mengawasi hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh bidang pengawasan terhadap Pinangki. Karena kami sudah beberapa kali kemarin melakukan pemanggilan atau rencana pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki, namun yang bersangkutan tidak hadir. Itu 2 kali kami panggil, yang bersangkutan tidak hadir. Lalu langkah yang kami lakukan selanjutnya adalah bila memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan terhadap Pinangki, yang kami periksa adalah kinerja dari pengawasan.
Ya, terima kasih Mas Ibnu. Sayang sekali memang malam hari ini saya tidak bisa meminta pernyataan secara langsung dari Kejaksaan Agung, pemirsa, meskipun saya sudah berserta tim, sudah berupaya untuk meminta pihak Kejaksaan Agung berkontribusi dalam dialog malam hari ini. Tapi terima kasih Mas Boyamin, kita tunggu bagaimana kemudian kasus ini bergulir. Saya Caca Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.